pagi, Vicky. Ya. Vicky. Yang Ibu. Ya, bagaimana kabar kamu? Baik Ibu. Baik. Oke, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Duduk baik-baik, santai aja, relax. Oke. Jadi, di sini tujuan Ibu mengundang kamu untuk melaksanakan konseling individual. Ibu. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ibu. Ciki silakan berdoa. Mulai sini. Ya, berdoa bersama Ibu. Tadi ngomong salah apa Ibu? Tidak apa-apa. Mari berdoa Ibu. Ya, terima kasih buat Vicky yang telah membimbing kita dalam doa. Oke anak, jadi konseling individual yang kita akan laksanakan pada hari ini, di mana untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh Vicky. Tapi konseling individual di sini, di mana Vicky lebih terbuka dengan ibu dan Vicky juga yang akan memilih penyelesaiannya bagaimana. Ibu hanya memberikan bimbingan, hanya memberikan arahan, tapi yang memilihnya adalah kembali Vicky. Ya, oke. Dan konseling individual di sini kita memegang asas-asas. Yang pertama ada 3 asas: asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan ini dimana apapun yang kita ceritakan kepada ibu itu cukup kita berdua saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Jadi Vicky harus percaya kepada ibu bahwa ketika apapun yang Vicky ceritakan cukup ibu saja yang tahu dan pendam saja sampai situ. Kemudian untuk asas kesukarelaan, di mana Vicky dengan sukarela menciptakan masalahnya kepada ibu tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan kemudian untuk asas keterbukaan, di mana Vicky terbuka dengan masalah kepada ibu tanpa menutup-nutupinya, tanpa tertutup, terbuka saja kepada ibu, menceritakan secara langsung. Oke. Jadi apakah Vicky sudah siap untuk melaksanakan konseling individual? Siap? Oke. Jadi Vicky, berdasarkan catatan yang ibu terima dari guru BK dan wali kelas, di mana Vicky melakukan beberapa pelanggaran, di mana seperti yang tadi Vicky bermain HP dalam kelas, dan kemudian juga Vicky kadang jarang ke sekolah ya. Ya, apakah betul seperti itu? Betul. Dan kemudian Vicky juga sering mencoret-coret alisnya dan mengotak-ngatik rambutnya ya. Apakah betul? Betul. Oke, ibu mau menanyakan, kira-kira apa yang menjadi penyebab kita urus dulu masalah yang bagian jarang datang sekolah ya? Kira-kira apa menjadi penyebab Vicky malas datang sekolah? Biasa datang takut ibu marah karena bisa catatan yang kerja tugas. Oh, jadi di sini Vicky malas datang ke sekolah itu karena tidak mengerjakan tugas ataupun tidak memiliki catatan. Iya. Oke. Nah, kira-kira ibu mau tanya lanjut, mengapa Vicky tidak memiliki catatan ataupun tidak mengerjakan tugas? Waktu bermain lebih banyak daripada kerja tugas ibu. Oh, jadi Vicky sering bermain. Iya. Oke, jadi keasikan bermain sehingga Vicky jadi malas mengerjakan tugas. Iya betul. Betul sekali. Jadi ibu mau tanya lagi, apakah di rumah Vicky tinggal bersama dengan orang tua? Iya, tinggal dengan tua. Jadi ketika Vicky bersama dengan orang tua, apakah orang tua tidak memberikan memberikan kasih tahu Vicky untuk rajin belajar atau mengerjakan tugas? Kita ibu tetap melawan, Tetap berpilih keluar. tetap ingin keluar, tetap melawan. Oke. Jadi ibu mau tanya, ini ketika Vicky keluar di luar, apa yang Vicky dapatkan? Yang Vicky keluar dengan teman, bermain dengan teman, kira-kira apa yang Vicky dapatkan? Coba Vicky bicarakan kepada ibu hal baik ataupun hal buruk yang Vicky dapatkan. Pertama, hal baik. Apa yang Vicky dapatkan ketika Vicky bermain dengan teman sampai lupa waktu? Apa hal baik yang Vicky dapatkan? Lebih banyak dapat teman sih. Lebih dapat banyak teman. Kemudian apa lagi?
lebih senang dengan kawan, lebih suka ketawa. Ya, lebih senang dengan kawan, lebih suka tertawa dengan kawan. Nah, kira-kira hal buruk apa yang Vicky dapatkan ketika Vicky bermain dengan teman? Dong kasih ajar minum dan isap rokok ya. Dong ajar minum dan isap rokok, apalagi? Seperti mencuri, dong kadang bohong, suruh tapi saya tidak mau. Oh, mereka ajak mencuri, tapi Vicky tidak mau. Ya, itu bagus buat Vicky sudah punya pemikiran sendiri. Ternyata mencuri itu hal yang tidak baik. Selain itu apa lagi? Untuk dampaknya kepada sekolah kira-kiranya bagaimana? Kurang tahu ya. Dampaknya untuk sekolah buat Vicky, misalnya kayak Vicky ini malas mengerjakan tugas karena bermain, kira-kira dampak untuk sekolah tuh Vicky naik kelas kan tidak? Kalau untuk naik kelas kurang yakin di Kurang yakin, kemudian akan dikeluarkan di sekolah apa tidak? kalau seperti mungkin setiap hari bisa keluar. Bisa kasih keluar jika Vicky jarang datang ke sekolah, jarang mengerjakan tugas, dan kemudian malas ke sekolah juga ya. Oke Vicky, nah kira-kira ibu mau tanya lagi, solusi yang bagus buat Vicky itu bagaimana? Kan tadi Vicky sudah bilang, ibu saya kumpul dengan teman itu, saya diajak untuk mencuri, dan kemudian berdampak buat saya punya sekolah. Misalnya saya bisa dikeluarkan dari sekolah, saya tidak kerjakan PR. Kira-kira solusi dari Vicky sendiri untuk supaya jangan terlalu bermain dengan teman ataupun bagaimana kira-kira? Supaya lebih teratur lagi Vicky punya jadwal ketika waktunya bermain dengan teman, kemudian bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, rajin ke sekolah, kira-kira apa supaya Vicky jangan takut lagi ke sekolah? Bisa kasih besar suaranya adik? Mungkin kalau untuk itu belum ada masukan dari orang yang belum ada. Tadi kan Vicky sudah bisa nih sudah bisa menelaah ataupun Vicky sudah bisa memisahkan dampak dari apa tadi ini berkumpul dengan teman, Vicky menjadi sukanya teman ajak rokok, ajak minum, kemudian Vicky juga jadi malas mengerjakan tugas dan keasikan. Nah kira-kira solusinya itu bagaimana? Vicky itu jangan keasikan bermain dengan teman. Kira-kira harus buat apa? Harus orang harus larang keluar sesuai. Orang tua harus larang keluar. Tapi begini Vicky, kalau Vicky-nya dari hatinya Vicky saja tidak mau untuk ini keluar dari pertemanan yang buruk, itu pertemanan yang buruk karena Vicky diajak hal-hal yang negatif, ya tidak? Ya. Nah, jadi Vicky mau itu bagaimana? Vicky mau keluar tidak dari sini? Mau. Vicky mau keluar. Nah kira-kira hal yang harus Vicky lakukan bagaimana? Mau tetap terus bermain dengan orang atau harus lebih mengerjakan tugas atau tidak? Lebih mengerjakan tugas ini. Karena Vicky harus sadar bahwa ketika Vicky tidak mengerjakan tugas, Vicky sudah bilang sendiri, ya ibu, kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya bisa tidak naik kelas dan saya bisa dikeluarkan dari sekolah. Tapi Vicky sudah bilang, iya ibu, ya toh? Ya. Nah, jadi kira-kira apa yang harus Vicky lakukan? Harus lebih buat apa? Buat jadwal kah atau harus menghindari pergaulan yang buruk? Harus menghindari sih. Harus menghindari pergaulan buruk. Kemudian kalau bermain sih boleh bermain, tapi ada saatnya kita juga ada jadwal di mana ketika Vicky bermain ada waktunya, waktu bermain, waktu bantu orang tua maupun waktu untuk belajar. Karena Vicky ini seorang pelajar, iya tidak? Nah kalau begitu, ibu kasih tahu Vicky, ibu ada sebuah kertas untuk kontrak perilakunya Vicky. Jadi sini Vicky tulis namanya Vicky dan tulis komitmennya Vicky bahwa saya mau lebih rajin belajar. Kemudian kan ibu suka solusi itu, dimana kita harus, ini Vicky juga sudah temukan solusinya buat jadwal dalam belajar, menghindari pergaulan yang buruk. Itu Vicky. Terus namanya Vicky dan buat komitmen. Nah, komitmen yang harus Vicky buat itu seperti apa?
Komitmen itu sebagai kayak perjanjian, janjinya Vicky supaya ibu tahu, oh ya dia ini Vicky berjanji bahwa nanti Vicky lebih rajin lagi belajar buat belajar, lebih buat jadwal belajar, lebih rajin ke sekolah gitu, buat 3 lah gitu. Dia punya buku kan. Nah, saya lebih rajin belajar. Orang dia akan bilang semua air masuk itu. Iya, sekali mau pulang kerja. Tapi bilang dia semua yang memang berada. Oke, yang kedua, ini apa? Saya akan membuat jadwal belajar. Harus buat jadwal belajar ya? Oke, selanjutnya menghindari pergaulan yang buruk. Oke, nanti kita tanda tangan langsung sini. Tulis Vicky baru langsung tanda tangan. Tentang. Oke, ini kertas sebagai perjanjian kontrak antara ibu dan Vicky. Dan nanti ibu evaluasi apakah betul tidak Vicky menjalankan kontrak yang sudah kita sepakati. Di mana Vicky bilang di sini Vicky akan lebih rajin lagi belajar, lebih rajin lagi ke sekolah, dan tidak lebih menghindari pergaulan yang buruk. Supaya dengan adanya ini kita terhindar dari pergaulan yang buruk, lebih rajin belajar, lebih teratur lagi ya tidak? Ya. Oke Vicky. Jadi kita sampai pada akhirnya di mana Vicky sudah memahami dampak dari tidak masuk kelas itu bagaimana, apanya, dan kita sudah gali penyebab ternyata kenapa Vicky bisa kenapa Vicky bisa lambat masuk sekolah ataupun jarang masuk sekolah. Vicky sudah sadar toh dia punya akarnya bagaimana. Oke, kalau begitu ibu, kita waktunya sudah selesai. Nah, ibu akan evaluasi kira-kira apa yang Vicky dapatkan. Apakah yang ibu kasih konseling ini baik buat Vicky atau tidak? Baik. Oke, baik. Jadi Vicky memahami tidak apa yang ibu jelaskan. Nah, oke, terima kasih Vicky. Jadi konseling kita berakhir sampai saat ini. Dan ibu akan pantau ke depannya apakah seperti yang ibu jelaskan, apakah Vicky sudah merubah perilakunya atau belum. Oke. Jadi untuk mengakhiri kita pada hari ini, kita berdoa biar ibu yang pimpin ya. Oke, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa dan kasih. Baik ini Bapa sehingga kami bisa menyelesaikan konseling individual dengan baik. Bapak berkati anak kami Vicky, kiranya apa yang menjadi cita-citanya, menjadi harapannya dan perilakunya bisa lebih baik lagi dan bisa belajar dengan baik. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke, terima kasih banyak Vicky, sampai bertemu ke depan.